Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak, waalaikumsalam. Senang sekali Bapak pagi hari ini ya atas ketersediaan waktu anak-anak sekalian yang sudah menyempatkan diri agar berkumpul di satu ruangan dengan dengan nanti yang akan kita bahas suatu topik ya. Untuk itu kita mulai dulu berdoa sesuai ajaran dan agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk berkumpul di sini membahas terkait bimbingan konseling kelompok. Di sini ada yang mengetahui sebelumnya untuk bimbingan konseling kelompok itu apa? Nggak tahu, Pak. Sabri mungkin? Bimbingan antar kelompok mungkin, Pak? Iya. Nggak tahu, Pak. Belum tahu ya. Oke, di sini Bapak jelaskan ya. Oke. Boleh silakan Mas Sabri. Oke. Jadi di sini bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan kelompok di mana nantinya terdiri atas beberapa orang yang nantinya akan membentuk suatu tujuan kelompok dengan adanya dinamika kelompok. Nah, artinya semua peserta anggota saling berinteraksi nih satu sama lain. Jadi tidak ada satu sama lain tuh diem-dieman gitu. Jadi istilahnya saran masing-masing yang ada di sini, circle kita sini semua tuh bisa bebas dengan mengumumkan pendapatnya masing-masing selama itu masih dalam tahapan-tahapan atau batasan-batasan yang menyangkut topik yang akan dibahas nanti. Oke. Selain itu kita akan menyampaikan tujuan dari bimbingan kelompok itu apa sih. Nah, ada di sini teman-teman ada yang tahu belum? Apa sih tujuan kelompok itu? Mungkin biar berani tampil di depan umum, Oke. bisa diskusi juga. Ya, cukup bagus, Mas. Coba yang bagus. iya cakep, Mas. Nggak pede. Coba yang dari perempuannya coba. Tujuan kelompok, bimbingan kelompok maksudnya Mas? Iya. Pak. Biar kita bisa saling bertukar pendapat sama lain, Oke, boleh. mengutarakan opini Pak. Iya. Jadi mungkin Bapak tarik kesimpulan ya di sini mungkin tujuan kelompoknya dari beberapa poin aja. Pertama yang tadi disampaikan dari Mbak Ina sendiri itu mampu berbicara di depan halayak atau terutama dari anggota kelompok kita sendiri ya. Akhirnya kita berani tampil untuk mengemukakan, mungkin kita belum tentu bisa diterima, tapi setidaknya dengan kita mengemukakan itu kita berani untuk berdiskusi secara jaringan terlebih dahulu dengan tujuannya nanti mungkin disampaikan untuk menyangkut tujuan secara bersama gitu ya. Terus selanjutnya dengan adanya persepsi dari masing-masing teman satu sama lain itu kan menciptakan rasa tenggang rasa ya, atau saling menghargai lah. Ketika keputusan kalian untuk saat ini tidak jadi topik pada kesempatan kalian ya, itu pada kesempatan kali ini ya itu istilahnya kalian harus berbesar hati gitu loh, karena nanti mungkin ada topik yang utamanya yang lebih disepakati untuk dibahas pada hari ini. Itu aja sih ya. Selanjutnya, selain itu juga dalam bimbingan konseling kelompok sendiri itu adanya beberapa asas yang harus kita patuhi bersama-sama. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana nantinya pada saat jalannya layanan bimbingan konseling kelompok ini ada beberapa rahasia yang harus kita simpan, yang harus mengetahui itu hanya anggota yang terlibat dalam konseling kelompok hari ini gitu. Tidak boleh dibicarakan ke mungkin di teman kelas atau di orang lain lah, istilahnya di luar dari individu dari kelompok yang ada pada pagi hari ini. Terus selanjutnya adalah asas keterbukaan, di mana nantinya beberapa teman-teman mungkin yang ingin mengajukan pendapat itu dilakukan secara terbuka, artinya mereka bebas beropini selama itu masih dalam konteks yang ada gitu. Terus yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Nah, ini yang dengan kalian yang hadir di sini aja istilahnya ibaratnya sudah sangat sukarela ya, artinya tidak ada paksaan atau dorongan dari siapapun, karena kalian punya mungkin ada beberapa topik yang ingin disampaikan gitu pada bimbingan kelompok kali ini. Dan yang terakhir ada kenormatifan, di mana setiap topik itu harus diperhatikan asas-asas terkait aturan-aturan yang masih berlaku dalam istilahnya yang terjadi di negara kita tersebut. Misalkan
norma agama, kesusilaan atau adat istiadat gitu, itu harus semua diperhatikan. Nah selanjutnya sebelum memasukin ke tahap topik pembahasan, kita sebelumnya harus kenalan dulu nih biar saling mencairkan suasana ya. Mungkin nanti saya contohkan menyebutkan nama, kelas, dan juga ukuran baju. Dimulai dari sebelah kanan saya. Oke, nama saya Agus Yadi, kelas 12B, ukuran baju L3. Saya Pak, nama saya Edu, ukuran baju saya L. Saya Indah, ukuran baju saya L. Selanjutnya Mas. Saya Maman, ukuran baju L. Kelasnya Kelas. Oh, kelasnya Kelasnya jangan lupa. saya 12B. 12B sama. Selanjutnya Saya Mbak. Opi, kelas 12B, ukuran baju saya S sampai M. Oke. Saya Andi di kelas 12B, ukuran bajunya L. Selanjutnya Mas. Saya Sabri, ukuran baju saya M atau enggak L, kelas 12B. Mas kalau pakai baju ntar seudel. Iya mas. Iya L, maksudnya. Selanjutnya Mas. Very much. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan nama saya Agung, kelas 12B, ukuran baju XXXL, Bikin bisa nih. oversize. Oh, mantap. Oke, tadi diawali dengan sesi pembukaan nama ya. Sekarang rangkaian namanya nih supaya makin akrab gitu. Bapak contohkan, mungkin nanti akan Bapak sebutkan sebelah kanan Bapak itu namanya siapa. Nanti runtutan ke samping-samping kanannya ya berikutnya. Dimulai dari Mas Agus sebelah kanan Bapak, silakan. Saya Agus Yadi, sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya Agus. Benar? Iya, benar. Oh iya benar. Ini Mas Edi. Iya. Agus, saya Edu. Di Sebelah- sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya ada Agus, Edu, saya Indah, sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya ada Agus, ada Edu, ada Indah, saya Maman, sebelah kanan saya. Mungkin sebelah saya Maman, Sebelah kiri dong. sebelah kiri saya Agus, Edu, Indah, Maman, dan saya Yuli. Sebelah kiri saya. Kanan. Sebelah kiri saya ada Agus, Edu, Indah, Maman, Ovia, saya Andi, sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya Bapak Agus, kakak Agus, lalu Bapak Edi, Pak Edu, Mas Edi, Udi, siapa? Udi. Edu, lalu si Indah, Maman, si Ovia, lagi saya Bapak Basri. Sebelah kiri saya ada Agus, Edu, Indah, Maman, Ovi, Anggi, Basri, dan saya sendiri Agung, dan saya kembalikan ke Bapak. Nah, Bapak sendiri Fabian, saya baru menjabat 3 hari ya untuk mengajar di kelas ini. Nanti ya akan ditugaskan mengajar sebagai guru bimbingan konseling. Baik Pak. Dan pada saat kesempatan ini Bapak ditugaskan juga sebagai pemimpin kelompok nih. Itu yang nantinya mungkin Bapak yang akan memutuskan topik dari teman-teman sendiri yang mana yang akan dibahas sesuai kesepakatan bersama. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pelaksanaan ya. Mungkin ada nggak di sini yang ingin membahas topik secara sukarela dulu ya? Mungkin dari Mas Agus dulu. Ada hal-hal yang masih baru nih yang di infotainment nih ya, yang lagi hype di Twitter Hmm. juga tentang Gita Sapitri kalau nggak salah. Dia tidak ingin mempunyai anak karena nanti takut tua, dan juga kalau nggak punya anak katanya ada Eji, nggak tahu sih. Iya. Mungkin yang lain bisa berpendapat beda sama saya ataupun sama. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan dari pendapat saya. Kalau saya pengen dibahas ini Pak, itu Pak, apa ya? Apa ya? Itu Pak, kayak apa? Itu tuh Pak, apa ya? Apa? Kejuruan tuh Pak,
Kejuruan aja Pak. Oke. Oke seru. Dari Mas Agus sudah terkait child free, terus Mas Edu Kanjuruhan, soal dari Indah Apa Beb? Apa Pak? ingin bahas apa? Secara topik yang akan dibahas. Saya pengen bahas perihal kenakalan remaja di sekolah sih Pak. Oke, saya Mas Ya, Samuel. izin Pak, saya Bukan. ingin. Maman ini Maman. Saya Maman Pak, Samuel udah ganti. Samuel, Maman nama panjangnya Samuel Maman Rotin Sulu soalnya. Silakan saudara Maman. Ya maaf ya. Mas. Itu banyak obat ya. Maaf Pak. Kurang aku lah. Saya Kayak di slot. ingin membahas seperti Mas Agus yang bilang tadi Pak, child free Pak. Soalnya kan itu berdampak juga nanti ke depannya Pak ya untuk bangsa kita ya Pak. Benar. Mbak Fia sendiri Kalau saya pengen ngebahas sama kayak Maman sama Agus, mau ngebahas tentang masalahnya Gita Savitri. oke. Banggi, Saya mungkin tentang pembulian di sekolah Pak. oke, bullying berarti ada 2 ya, child free ada 3. Selanjutnya Mas apa tadi? Basri, iya. Gua sering. Maaf Pak. Gimana sih Maman? Ngelawak mulu Maman ya. Bahas apa Mas Basri? Saya mau bahas ini Pak, tentang masalah alumni yang nggak mau pulang ke Indonesia. Oh, apa ada alumni? Alumni apaan Alumni itu? yang kata apa namanya? LDDP Iya. maksudnya ya? Iya. Oh. Oke, selanjutnya Mas Agus. Mas Agus samping. Mas Agung. Pinjol Pak yang lagi marak Pak. Oke. Berdasarkan Sambuling siapa Sambuling? Nah, Satu konsisten aja. berarti dari keputusan bersama ya, karena kan tadi ada 3 teman-teman yang mengumumkan topik yang sama, yaitu terkait child free ya. Nah mungkin di sini sendiri ada tanggapan nggak sih Mas Agus, yang utama yang pertama tadi menyampaikan topik ya terkait child free ini, apa Child free ya. kesan dan pesannya mungkin? Dari sudut pandang media Iya. ya, saya sebagai sudut pandang media aja dan pribadi saya juga. Sebenarnya child free itu hanya sebagai sudut pandang pribadi, tidak sebagai ideologi secara luas. Ideologi itu dasar yang menjadi seseorang mengikuti apa yang menjadi pedoman hidup. Itu menurut bukunya ya, ideologi itu ya. Tapi child free ini bukan menjadi syarat umum dipergunakan untuk seluruh orang. Itu adalah hak, boleh dipakai boleh tidak. Ya. Tapi ada baiknya child free ini ada sisi negatifnya, dalam artian mungkin tuh kebebasan bagi si perempuan ataupun si pria yang tidak memberatkan secara khusus si wanita, tapi dalam aspek pertumbuhan penduduk itu akan mempengaruhi angka kelahiran yang menurun. Seperti contohnya di Jepang, sekolah banyak yang kosong, rumah banyak yang kosong, Benar. dan tidak ada kelanjutan tingkat keturunan. Ya. Yang keempat juga laju ekonomi akan semakin melambat. Contohnya, ada contohnya nih, contoh kalau di Indonesia, ya kalau Starlink nanti keturunannya nggak ada, nanti katanya apa? Mungkin ada, tapi kita mau ngopi harus ke Starbucks mulu, lu jebol dong. Iya. benar. Karena tukeran dulu. Ini orang nggak boleh bukan nasib ya? Iya. Nah, ya itu ya. Bisa. Tapi di sini boleh kontra gitu nggak sih? Boleh. Ya mungkin dari masih berlanjut belum Ya, berani. boleh, ya, Masih ya, tadi masih silakan. 4 ini kan, saya masih sudut pandang saya nih ya. Gimana sih? Lanjutkan kan? Iya. Lanjutkan biar habis. Oke. Yang kelima, sebenarnya tidak, yang kata si Gita Savitri ini tidak mempunyai anak bukan berarti akan muda terus. Sebenarnya orang mau cantik atau ganteng itu tergantung perawatan dan kondisi finansial yang aman. Bener banget. Iya. Mungkin saat ini kamu tidak menjadi apa-apa, suatu saat akan menjadi apa-apa. Tanpa adanya omongan manis, tanpa kerja keras, itu akan tidak terjadi apa-apa selama kamu masih berdiam diri. Bener banget. Yes. Gokil. Mungkin pendapat saya itu. Ya. Why? Sangat diplomatis ya jawabannya Mas ya. Mungkin dari Mbak Indah sendiri terkait kesan dan pesannya terkait child free ini. Menurut saya sih namanya tujuan menikah ya udah pasti punya keinginan mempunyai anak ya. Kalau
jarang sih orang yang menikah nggak pengen punya anak tuh jarang, tapi hampir semua punya anak. Jadi untuk apa kita nikah tapi kalau kita nggak dikasih keturunan, karena keturunan itu adalah hal anugerah terindah yang Tuhan kasih buat kita. Pasti. Itu lagi selesai. Karena yang bakalan menjaga kita balik itu nanti adalah anak kita sendiri. Bener. Iya benar. Orang Ih, dalam-dalam. Benar. Jadi ya wajar sih kalau orang yang nggak mau punya keturunan itu masih apa namanya, harus dipertanyakan sih. Bener. Gitu. Karena kebahagiaan selain harta adalah anak itu sendiri. Berharga. Mas Edu, saya ini Oh iya, menurut saya kalau apa Jeffrey ya tadi ya, itu memang kurang tepat ya, karena memang namanya seorang nikah tujuannya untuk mempunyai keturunan atau generasi penerusnya. Jadi kurang dewasa aja sih menurut saya sih kasus tersebut. oke. Berarti tidak ada kedewasaan diri dalam si influencer ini ya. Coba Mas Samsul. Maman Maman ya, Maman. Saya Maman, Pak. satu sahabat sih ini masih Lanjut Cai. Izin Pak mau jawab. Iya. Setahu saya mau Jeffrey atau enggak, manusia akan menua pada waktunya. Jadi menurut saya nggak berpengaruh Pak dengan konsep cara berpikir seperti itu. Oke. Untuk Mbak Ovia sendiri, Kalau saya kayaknya kontra nih sama yang ada di sini. ya silakan, nggak apa-apa Mbak. Ya. Kalau saya sih setuju aja ada orang yang berpikiran seperti itu, karena di satu sisi kalau kita ngeliat Jepang, ya Jepang sama Indonesia kualitasnya pertama beda. Jepang kenapa mereka bisa orang-orangnya itu nggak mau punya anak dan lain-lain, karena memang mereka pertama nggak ada agama, kedua mereka juga gaya hidupnya sangat tinggi gitu. Jadi sebisa mungkin mereka tidak melahirkan generasi yang menikah saat finansial tidak tepat gitu, apalagi pas punya anaknya jadi nggak ada pendidikannya gitu. Terus kalau di Indonesia sendiri menurut saya kayaknya populasi kita terlalu banyak Pak. Iya, benar. Apalagi di Jakarta kan sekarang sekarang marak banget nikah dini gitu kan ya Pak. Di bawah usia ya. Iya, di bawah Ya. usia gitu. Jadi menurut saya populasi Indonesia terlalu banyak kalau dibanding sama Jepang, itu jauh dari segi kualitas gitu. Maksudnya gini, sedikit yang penting berkualitas gitu. Iya. Ya. Nggak Pak, mau kontras sedikit Pak. Ya boleh, silakan Boleh, Pak, ya. Mas. Nah, jadi kan tadi Kak Ovi kan bilang kalau di Jepang itu biaya hidupnya tinggi. Sedangkan kalau menurut saya pribadi, ketika ada yang memiliki anak itu akan dapat tunjangan yang berlebih dari pemerintah Jepang untuk setiap angka kelahiran anak. Dan kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya belum overpopulasi. Karena apa? Karena banyaknya pulau itu kosong sih. Banyaknya pulau itu belum terisi secara merata, sehingga jadi kepadatan penduduk itu hanya beberapa titik saja. Iya. Jadi tidak ada maksudnya masih menganut sistem sentralisasi. Iya, Artinya benar, Pak. ya misalkan kayak contohnya hanya Pulau Jawa doang nih yang mayoritas penduduknya banyak, sedangkan kayak Kalimantan itu masih sedikit gitu kan. Jadi tidak ada pemerataan ya. Iya benar gitu Pak. Mungkin Pak saya agak kontras juga nih, Pak. Entar nggak balik-balik ke sini Mas. Iya udah. Ini agak kontras sih Pak. Sebenarnya dari Ovia mungkin ini pendapat pribadi masing-masing bisa diterima ya. Secara suatu negara kesadaran manusianya sendiri ya. Negara memang tidak bisa dipersamakan. Tapi Indonesia akan mengalami plus populasi, dalam artiannya gini. Negara yang kecil akan ditindas oleh negara yang besar. Kenapa Cina menjadi negara yang besar? Karena dia ingin menjajah seluruh yang ada di negara ini. Terima dulu nih satu nih, terima dulu. Kenapa Jepang sedikit? Karena ini pola pikir berdogma dari nenek leluhurnya. Kenapa ini maaf nih, kita udah sama-sama dewasa ya. Ada dua hal. Kenapa film porno lebih banyak? Karena biar supaya warganya giat untuk berreproduksi. Padahal di undang-undang Jepang yang saya tahu ada dua hal. Kehidupan dijamin, anak pertama, pendidikan dijamin, ya dapat pangan murah kalau di Jakarta ya. Terus yang kedua, tentunya bila mana anak kedua dibebaskan secara biaya pendidikan, kurang apa lagi? Dogmanya aja dia hanya ketakutan, lebih ke hubungan seks bebas, tidak mempunyai anak.
karena itu udah dogma dari asalnya. Nah kalau kita kan punya istilah banyak anak banyak rezeki, Rezeki. mungkin tidak dibenarkan, tapi ada dibenarkan menurut agama kepercayaan masing-masing. Iya. Bisa jadi di Jepang berpikiran ya udah gaya hidup gede, ya udah realistis. Oke, realistis ya. Kita baru bicara realistisnya nih. Berpendapat silakan monggo, tapi kalau mau berpendapat itu harus sejalan dengan keadaan historis suatu negara masing-masing. Karena tidak ada yang membatasi keturunan manusia untuk berketurunan. Iya. Makasih Pak. Kecuali Bang. kan nyawa Bapak seseorang doain jadi menteri ditentukan, sosial nanti. kan nyawa seseorang tidak ditentukan oleh seseorang. Ya mantap Mas Agus. Nah, Oke. gitu aja ya. Itu aja pendapat saya. Calon menteri sosial RI. Agus. Bang Anggi, Bicara silakan atas data ya. pendapatnya mungkin. Saya maksudnya kalau emang dia punya pola pikir itu sih sebenarnya nggak salah juga ya. Tapi maksudnya nggak usah kayak ngompor-ngomporin orang lain. Iya. Buat diri sendiri aja kan maksudnya kalau anti aging ya katanya. Hmm. Ya zaman sekarang kan udah canggih ya, bisa dengan laser gitu kan. Botox, Banyak kan dengan cara operasi kayak plastik. gitulah, kecantikan-kecantikan gitu. Itu jadi kayak nggak Operasi sepenuhnya plastik. juga Oke. apa pendapat dia salah. Oke. Untuk Mas Basri, Bahasa lain. Ya, saya setuju. setujunya apa Mas? Dengan Anggi, benar dia. Oke. Oke. Mas Mas Agus. Saya setuju sama Mas Agus. Oke. Jadi kalau Bapak tarik kesimpulan, mungkin pertama ada perbedaan ideologi. Mungkin si kasus influencer ini mungkin karena mungkin dia sudah lama berada di istilahnya Amerika ya, terutama ya, yang pahamnya lebih ideologinya itu liberal gitu loh. Beda dengan istilahnya di Indonesia mungkin masih menganut ideologi Pancasila. Terus yang kedua terkait faktor natalitas atau pertumbuhan. Istilahnya mungkin ya kalau di generasi milenial ini atau yang generasi Z, ibaratnya setelah faktor kelahiran tahun 90-an ke atas itu bukan ada stereotip lagi yang sekarang berkembang banyak anak banyak rezeki gitu loh. Karena mungkin sekarang banyak perempuan yang sekarang pendidikannya semakin maju mungkin ya di Indonesia juga, yang istilahnya dia bisa bahagia tanpa memiliki keturunan gitu istilahnya. Cuma balik lagi, kadang tuntutan dari keluarga sekitar yang membuat kayak istilahnya tuh harus gitu loh. Kayak misalkan contoh, kayak saya keluar dari topik sebentar ya, ibaratnya contoh nih, misalkan kalau kita tinggal di negara Jepang, mayoritas itu agama kita Shinto. Kalau Agamanya sih. ya, kalau misalkan di India pasti Hindu. Kalau kita jadi orang Bali pasti Hindu juga. Kalau di Chinese mungkin di komunis gitu atau tidak punya agama. Mungkin kalau di Vatikan ya pasti Katolik gitu. Nah, sekarang balik lagi, apakah agama itu hanya secara faktor demografis saja, di faktor secara wilayah yang berkembang atau menganut paham yang memang sudah ada dari demikian lamanya gitu ya. Kayak contoh misalkan kayak kita Indonesia mayoritas agamanya Muslim gitu ya kan. Jadi istilahnya tuh anak-anak seterusnya itu tidak bisa memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan tersebut gitu loh. Karena apa? Ibaratnya kalau memang istilahnya didasarkan dengan keyakinan atas pilihan itu, sangkanya nanti melawan orang tua atau apa gitu. Itu contohnya. Nah, ini sama aja kayak ketika memutuskan untuk istilahnya memiliki anak atau apa, itu kan pasti ada masih masukan dari beberapa pihak terkait gitu, terutama faktor lingkungan yang di sekeliling keluarga tersebut gitu loh. Balik lagi ya itu yang tadi dikatakan sama saudara Mbak Ovia ya, faktor majunya negara memang dilihat dari kualitas orang sumber daya manusianya tersebut gitu loh. Istilahnya mungkin Jepang minim nih, tapi memang orangnya berkualitas gitu loh. Kalau Indonesia kan banyak yang mohon maaf gitu ya kan, sampai sekarang itu pandangan kita itu masih kayak istilahnya nggak kayak open minded gitu terkait hal apapun ya, terutama yang isu SARA mungkin sering tersulut gitu untuk termudah terprovokasi segala macam. Itu aja sih mungkin Bapak bisa tarik kesimpulan kalau misalkan dari kasus Gita Savitri ini sebenarnya terserah istilahnya mau punya keturunan atau enggak, karena balik lagi ada di Eropa pun sampai ada donor sperma gitu loh. Sama kayak istilahnya kayak contoh kayak si artis Nick Jonas sama si Priyanka Chopra. Si Priyanka Chopranya itu dia tidak mau melahirkan, tapi sel telur sama spermanya tetap punya mereka berdua gitu. Tapi untuk faktor pembuahannya itu
dengan ya ibaratnya bayi tabung asli pembuahannya di luar dari sel induknya gitu kan. Itu sebenarnya dengan majunya teknologi yang sekarang berkembang sebenarnya bisa dilakukan, apalagi asalkan kita punya uang yang mumpuni juga gitu ya. Itu semua balik lagi semua kebebasan masing-masing individu kalau menurut Bapak ya. Mungkin sebelum menutup perjumpaan kali ini kita selingi dulu ya dengan games yang mungkin dengan kelipatan 4 ya. Jadi nanti Bapak contohkan, Bapak sebutkan 1, 2, 3, terus Pak saya cek dulu ya. Pak, kan gitu kan Pak, apa yes atau oke gitu kan? Ya Allah. Takut nggak kedengeran Pak. Iya. Ulang ya Pak. itu Bapak nih Maya saja ya. Yes. Yaudah yuk, mulai ya. 1, 2, 3, yes. 5, 6, 7, Yes, yes. Ya. 9, 10, 11. yes. 12. 13 dong. enggak. Ah. Yaudah, mulai. Mas Edu kurang fokus ya. Iya, Udah, Mas. udah mungkin segitu saja pertemuan kali ini. Mungkin topik yang terkait kanjuruhan, yang bullying itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Saya belum. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perjumpaan kali ini. Kita tutup dulu dengan doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua anak-anak, silakan pulang. Terima kasih Pak. Nggak pakai pesan kesan. Itu